Oke, teman-teman semua, kita tunggu dulu ya. Ada beberapa yang mungkin baru masuk, tapi nggak masalah, kita tunggu aja dulu. Tadi ada sekitar 19 orang, ya. Tunggu aja dulu mereka masuk ya. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Luar biasa Kak Eka, nonton terus SB30. Oke, ya ini karena sudah 13 orang yang join ya. Saya mau dengar sharing dari Kak Eka. Wah, halo Kak Eka, salam hebat luar biasa. Halo. Halo Pak, salam hebat luar biasa. Oke, ini kebetulan ada mentornya juga di sini, Pak Sheldon ya. Kak Eka ini siapa? Mentornya Pak Nasir ya, atau bukan? Betul, Pak Nasir. Ya, oke. Kalau Kak Eka sendiri mungkin mau goal setting ya di... Halo Kak, silakan masuk di Zoom meeting, Pak. Mungkin mau goal setting ya, silakan ya. Sama kita semua ya, sama mentor-mentor mau capai apa atau targetnya di bulan ini apa, Bu? Targetnya di bulan ini capai care dulu. Capai care. Nah, paling lambat ya harus ikut CBC. Oke, itu target 2-3 bulan ke depan yang harus ikut CBC ya. Iya. Oke, cara capai care, sudah tahu caranya capai care? Lagi berusaha jualan sih, Pak. Karena udah berusaha juga dalam berkonten kan, supaya narik traffic orang. Cuma kendalanya kayaknya di ini deh. Di cara narik trafficnya yang di Instagram. Oke. Nanti saya akan kasih tahu tipsnya setelah ini. Oke, lanjut. Udah sih kalau cara konten kan biasa ya, belajar dari komunitas, terus lihat yang di YouTube juga. Saya mau dikencengin di Instagram karena kalau di marketplace saya juga masih nggak ngerti. Saya mau difokusin satu aja gitu biar nggak terpecah-pecah. Kalau dipecah-pecah gitu malah nggak kecape kayak di bulan kemarin. Oke, siap-siap. Ya, jadi memang orang itu masing-masing ada ahlinya, Bu. Ada yang ahli di marketplace, ada yang ahli di Instagram, ada yang ahli mungkin di Facebook, ada yang di YouTube. Ya, masing-masing orang memang ada spesialisasinya, Bu. Ya, yang penting itu kita cari aja kita demennya di mana, kita cocoknya di mana, kita fokusnya di situ. Kayak misalnya saya sukanya di WA dan saya sukanya di marketplace. Jadi, saya terlalu fokus di 3 itu. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan di WA gitu. Terus kalau Bu Eka sukanya di Instagram ya enggak apa-apa, itu haknya Bu Eka. Di sini tidak ada paksaan kita kayak harus begini, yang penting kita bisa sukses gitu. Nah, kalau misalnya Bu Eka bulan ini capai care, Bu Eka mau hadiahkan dirinya apa, Bu? Skincare sih. Skincare produk Eka atau produk yang lain? Mau coba yang ini dulu sih, mau coba Glance. Ini kan udah dapat ya kemarin, cuma belum kepake karena ini cuma naik sama ininya. Mau pakai yang satu rangkai. Mau hadiahkan dirinya satu rangkai Glance ya. Nah, itu harus tahu, Bu, kira-kira nominalnya berapa itu kalau satu rangkai gitu. Kalau kita ambil semua atau kita beli semua, kira-kira nominalnya berapa gitu. Harus tahu. Terus Bu Eka kan mungkin orangnya percaya diri. Nanti boleh itu share before afternya, misalnya sebelum pakai Glance dan sesudah pakai Glance gitu. Buktinya Pak Chandra itu bisa kinclong mukanya gitu kan karena pakai Glance juga. Artisnya Glance gitu. Daripada kita pakai produk yang lain, mending kita pakai itu. Saya juga sendiri nggak ada jerawat karena saya rajin pakai acne gelnya Glance gitu.
Ya, Mm-mm. saya senang sekali pakai. Dan saya kalau keluar rumah siang-siang pakai day cream, malam-malam pakai night cream. Bagus lah pokoknya. Saya senang sekali dengan produknya Kiki Indonesia sih. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena memang produknya bagus dan ya saya akui memang produk Kiki ini aman untuk kulit gitu loh. Ya, soalnya kalau saya jerawat terus saya jualan obat jerawat atau misalnya kayak Medigel, ya orang mungkin kurang percaya sama saya Tak gitu. percaya. Ya. Nah, terus kalau misalnya nggak capek care, nah, harus hukum diri supaya ibu betul-betul termotivasi untuk capek care. Apa Potong rambut lebih pendek lagi. potong rambut lebih pendek itu maksudnya apa? Potongnya di sini aja? Rambutku kan kemarin udah dipotong segini, mau dipotong lebih pendek lagi. Mungkin ada tambahan dari mentornya. Betul. Soalnya ini hukuman yang bagus karena bikin kita ini soalnya mengenai penampilan gitu loh. Ini betul-betul bikin kita sangat tidak nyaman. Sama seperti saya dulu. Saya dulu pernah goal setting ya sama mentor saya ya, itu hari di mall gitu loh. Kayak misalnya, Arif, target kamu bulan ini apa? Saya bilang saya mau capai All Star Manager. Kalau saya nggak capai, saya botak. Waduh, duduh. Itu hari teman-teman, ya itu betul-betul bikin hati tuh kayak bergetar-getar gitu loh. Wah, gila, harus capai. Soalnya kalau saya nggak capai, saya nggak suka sekali. Kepala saya botak. Gila, kita punya penampilan dalam 1 bulan. Baru itu hari saya masih seorang mahasiswa. Pasti langsung, saya pasti akan bingung. Wah, gila, kenapa saya sendiri botak, teman saya nggak botak gitu loh. Nah, itulah, bikin saya betul-betul nggak nyaman. Nah, maksudnya bukan saya dengar apa kata orang ya, bukan. Tapi pasti semua dosen saya heran. Arif yang selama ini mungkin suka pakai pomade dan lain-lain, kok tiba-tiba jadi botak? Ada apa? Nah, itu bikin kita nggak nyaman. Iya. Apakah itu betul-betul kalau misalnya gunting rambut pendek bikin Ibu Eka nggak nyaman? Ya nggak masalah. Ya, mungkin ada tambahan dari mentornya ya, mungkin dari Pak Nasir atau mungkin dari Pak Sheldon setuju dengan hukuman dan reward dari Ibu Eka? Halo Pak Sheldon, Pak Nasir. Dengan Saya saya juga atau Pak Arif Pak macam-macam nih. Yusuf? Oh iya. Jadi nggak kedengeran. Tadi pertanyaannya apa ya? Sorry, saya mungkin yang macet-macet tadi. Tambahan Sorry. mengenai punishment. Ya, bagaimana tanggapannya Pak Siapa? Sheldon dengan Pak Nasir tentang punishment-nya dan reward-nya Bu Eka? Iya, mantap lah. Bu Eka ini memang orangnya tepatin janjinya, Pak. Waktu kemarin ini juga beliau nggak capai, beliau langsung potong rambut pendek ya. Keren, mantap. Jadi pokoknya harus berjuang lah Bu Eka. Kalau dipotong lagi, waduh, bisa-bisa dianggapnya dilihat oleh teman-teman seperti laki-laki ya kan? Jangan sampai lah. Ya, Pak Sheldon mungkin Semangat lah. mungkin support nanti ya Bu Pasti Eka ya. ya. Support ya supaya support ya. Nah, Pak. Halo Pak Arif. Ya, kenapa Pak Evit? Halo, Pak. Kenapa Pak Evit? Ya, mungkin Pak Evit mau tambahkan. Ini ada tim saya ini lagi dari Jember ya Pak. Baru dia bergabung Pak. Kurang lalu Pak. Habibur Rahman dia Pak. Bisa dipanggil Pak? Oke ya, tunggu bentar Pak ya, saya selesaikan dulu Pak Nasir. Ya, Pak Nasir mungkin ada respon dari untuk goal settingnya Bu Eka? Bu Eka pasti bisa lah, pasti bisa. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Yes, amin ya Pak ya. Oke, nanti Pak Nasir bantu ya Bu Eka ya, supaya bisa berjuang capai care ya. Kasih tahu jualan apa Pak, jualan produk apa. Ya, gimana cara jualannya. Nah, itu Pak, ya harus bantu timnya. Ya Pak. Oke, siap. Oke Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, Bu Eka, kita doakan sama-sama tercapai ya. Pasti bisa, Bu Eka. Oke, Amin. saya mau next dulu kepada mungkin timnya tadi Pak Evit. Ya, halo Pak Evit. Ya, mungkin Pak Evit mau sapa timnya. Ya, Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Salam hebat luar biasa, Pak. Ya, halo Pak Ahmad. Tampil Pak ya. Ya, halo Pak. Ya, oke silakan. Pak. Selamat datang di grup sharing Pak. Ini bersama apa namanya para
mentor yang luar biasa. Ya, jadi Bapak nanti bisa perkenalkan dari mana asalnya, ya, terus apa target ke depan ini, seperti itu Pak ya. Nanti bisa saya bantu Pak ya. Oke, silakan Pak. Halo semuanya, Halo Pak, bagaimana Ya, Pak Pak Ahmad? ya. Targetnya selamat apa, Pak? malam. Targetnya bulan ini apa Pak? Perkenalkan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibur Rahman dari Jember, Jawa Timur. Yes, Jember. Oh iya Pak, Lanjut Pak ya. Saya belum pernah ke Jember Pak. Ya lanjut. oke, jadi intinya target tujuan awal saya ya tentunya ingin care terlebih dahulu Pak. Untuk mencapai care itu. Oke, setelah itu Pak, bulan ini mau capai care ya Pak ya? Iya Pak. Yang kedua yang penting adalah nambah relasi itu Pak. Mau nambah relasi artinya maksudnya gimana? Mau tambah tim reseller kah atau mau apa Pak? Ya mau tambah tim reseller juga sama relasi baru, teman baru lah intinya Pak. Itu aja Pak, ada lagi? Cukup Oke, itu bisa. aja Pak. Nah, Ya, jadi bisa saya tanyakan sedikit, Pak. begini, Pak Ahmad, targetnya itu harus capai care Pak. Bapak sudah tahu kan apa itu komunitas YES dan apa itu kayak PV, apa itu produk-produk IKEA Indonesia, sudah tahu nggak Pak? Sudah tahu. Sudah dibantu jelaskan oleh sama Pak Evit? Sudah dijelaskan. Ya cuma ada beberapa. Ya, nanti Pak Evit artinya harus lebih intens jelaskannya ya. Jadi kita target pertama ketika kita gabung komunitas YES itu, kita harus capai care Pak ya. Omset kurang lebih dalam Ya, satu Pak. bulan 3 sampai 6 juta Pak. Harus jualan karena kita pengusaha Pak. Kita harus jualan, harus bisa jualan. Oke? Oke Pak. Ya, nanti untuk teknisnya gimana cara jualannya, gimana cara ngomongnya, nanti belajar sama Pak Evit. Siap Pak. Siap Pak. Ya, oke, Pak Evit mungkin mau tambahkan untuk timnya? Silakan. Ya, jadi kalau ini kan care kan tinggal 9 bulan 9 hari Pak ya. Artinya di sini ada reward, ada punishment. Kalau capai itu, kalau bisa capai itu apa reward untuk kita? Kalau tidak capai itu hukumannya apa seperti itu Pak? Mau Ya. saya jelaskan sedikit, maksudnya Pak Habibur Rahman ini adalah salah satu jurusan ini kan S1 ekonomi, yaitu cita-citanya ingin jadi pengusaha Pak. Mulai dulu ingin jadi pengusaha, cuman belum ketemu dengan komunitas yang positif. Ya, oleh karena itu dia minta bimbingan bagaimana dia bisa bisa menjadi pengusaha dan bisa menggaji karyawan seperti itu dia Pak. Ya. Jadi saya persilakan Pak Muhammad Habibur itu apa kalau tidak capek bulan ini apa hukumannya atau rewardnya seperti itu Pak ya. Silakan Pak ya. Ya, Pak Ahmad, ya kan untuk mencapai impian yang besar itu dibutuhkan kita back to basic, yaitu kita harus belajar untuk ya kita buat reward atau hadiah untuk diri kita kalau kita capai. Kalau kita nggak capai ya kita secara gentleman kita harus hukum diri kita, gitu Pak. Seperti Pak Evit itu hari nggak capai target, ya dia botak, betul-betul kepalanya botak Pak, pelontos. Nah itu. Nah, jadi coba Pak Evit, coba Pak Ahmad boleh sharingkan sama kita semua. Kalau misalnya bulan ini nggak capai care, mau hukum dirinya seperti apa Pak? Apa ya? Masih mikirin Pak. Masih mikir ya. Oke, nanti intinya begini ya. Saya nggak akan umbar di kelas online malam hari ini lah. Kalau Pak Ahmad itu nanti bikin goal setting sendiri ya sama Pak Evit ya. Oke, saya skip dulu kepada yang lain ya. Oke, saya skip kepada Oke. Saya skip dulu kepada Ibu Mentari nih. Ibu Mentari kayaknya mau sharing. Halo Bu Ibu Mentari, salam hebat luar biasa Bu. Halo Pak Arif, salam hebat luar biasa. Ya, Bu Mentari bagaimana Bu perkembangannya? Mungkin ada yang mau di-sharingkan sama kita ya. Mungkin boleh goal setting juga lah malam hari ini. Goal setting untuk bulan ini sama bulan depan mau Oke, 21%, Pak. Ya, mau capai 21%. Kenapa Ibu mau capai Ya. capai 21%? Saya mau merasakan income-nya, Pak. Oh, mau rasakan passive income dari KK ya? Oke. Iya. Oke.
Ibu sudah tahu nggak kira-kira bagaimana cara capai 21% menurut versinya Bu Mentari? Jualan di combine dengan bangun tim reseller. Oke. Kemarin tim resellernya Bu Mentari ada yang capai care kan itu? Ada Pak, Itu ikut CBC nggak? ikut. Cuma dia nggak sampai habis Iya. Nanti saya karena usahakan ada ya. kendala sedikit. Saya usahakan record CBC itu saya bisa kasih ke beliau. Tapi beliau orangnya mau dibimbing ya Bu. Mau Pak. Nah caranya kalau Ibu mau goal setting sama orang seperti itu, ya Ibu juga mentoring dia secara pribadi, tanya beliau, targetmu bulan ini apa setelah capai care. Nah itu. Jadi Ibu goal setting dirinya Ibu bikin timnya juga goal setting supaya sama-sama targetnya tercapai. Seperti itu Bu. Oke, siap Pak. Oke, terus saya mau tanya reward dan punishment kalau misalnya Ibu mencapai impian Ibu. Rewardnya waktu itu ada kepikir sih Pak mau ke Bintan lagi. Apa? Akhir tahun ini. Mau ke Bintan. Iya. Bintan itu apa ya? Bintan itu apa ya? Itu pantai. Oh, pantai di Pekanbaru namanya Bintan. Di dekat Batam sana. Oh, itu kira-kira ke sana itu menghabiskan biaya berapa, Bu? Kemarin sih dulu ikut tour sih Pak, sekitar 3-4 jutaan gitu. Oke, artinya kalau capai 21% ya, intinya sampai akhir tahun star manager lah. Ya, Iya. itu mau ke Bintan, oke. Mau perginya sendirian atau sama keluarga? Rencana sih kalau bisa sama keluarga, cuman masih lihat sikon untuk ini sih corona juga. Oke. Ya, jadi kalau misalnya nggak capai, ya hukumannya apa, Bu? Menghukum diri sendiri apa? Mungkin nggak jajan Pak selama 3 bulan. Maksudnya nggak jajannya itu seperti apa, Bu? Gini Pak, biasa kan saya terima gaji itu saya bagi pos-pos saya, dari keinginan itu segala macam gitu ya. Nah jadi di pos yang bagian keinginan saya nggak mau keluarin. Oke, ya jadi mungkin Bu Mentari buat goal seperti itu atau mungkin buat punishment seperti itu saya hargai ya, saya nggak utak-atik ya, itu kalau misalnya memang Ibu yang tahu itu yang buat Bu Mentari nggak nyaman ya. Nah, jadi itu bagus sih menurut saya. Jadi uangnya itu mending kalau misalnya Ibu nggak beli keinginan ya mending Ibu harus mau nggak mau investasikan dalam produk supaya Ibu bisa punya uang lebih banyak lagi kan kalau jualan. Seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu Mentari. Ya mungkin ada yang mau ditambahkan Sama, lagi? Pak. Mungkin kendala saya di marketplace sih Pak kadang. Iya. Kendalanya gimana Bu? Saya bantu sharingkan. Kadang udah lakuin yang mentor bilang gitu kan, iklan segala macam gitu. Cuma akhir-akhir ini banyak yang ngeklik sih Pak, cuma belum ada yang closing sih. Mungkin udah saya ubah-ubah gitu di deskripsi, entah di gambar gitu. Mungkin Pak Arif ada saran. Oke. Sebenarnya begini, mentor-mentor kan biasanya sudah sharingkan ilmu-ilmu yang umum tentang marketplace. Kalau misalnya Bu Mentari ada rezeki, coba Bu Mentari cari ilmu marketplace di luar komunitas Yes. Misalnya kayak ada yang misalnya kayak dijual sama Johan Agustin kalau nggak salah, itu bagus itu. Dia selalu promosi di TikTok. Banjir order Shopee gitu. Ibu harus memang cari di luar. Kenapa? Karena kalau kita belajar sendiri dengan kita belajar dari orang lain itu sangat beda hasilnya. Saya tuh hari pernah investasi satu platform ya namanya Baleo Mall kalau teman-teman tahu ya. Saya investasi uang sekitar 6 juta rupiah ya, saya belajar sendiri gitu loh. Saya belajar gimana caranya optimasi marketplace supaya bisa maksimal omsetnya gitu. Nah, itu tips saya, Bu. Ibu coba cari di luar sana kayak misalnya ada kelas Shopee kayak dari Nico Julius. Nah, itu belajar back to basic, belajar semuanya dari nol gitu. Itu cara yang paling benar. Nah, itu kan nggak ada paksaan. Itu mungkin harganya cuma sekitar 200.000 lah kelasnya. Ada juga yang murah, ada yang kelas Shopee cuma 79.000, ada Bu. Tuh, nanti saya berusaha bagikan linknya lah. Karena memang kalau kita mau hasil yang berbeda, kita harus coba lakukan cara yang berbeda gitu.
Nah, saya itu hari mau naik peringkat, saya mau naik crown, tapi saya bilang, saya nggak bisa naik crown kalau kapasitas saya masih begini. Saya berusaha belajar, back to basic. Nah, ini pesan juga untuk misalnya mentor-mentor kayak Pak Afif, ya, Pak Evit, Pak Sheldon, ya. Jangan cuma terpaku dari apa yang ada di grup. Bonus itu jangan dipakai dulu, kayak misalnya mau beli barang-barang mewah, jangan dulu. Ya kita investasikan dulu ke otak kita, karena investasi yang paling benar itu di sini. Nah itu. Kalau kita investasinya kayak beli handphone itu nggak masalah, itu bagus. Tapi investasinya itu ilmu dulu. Investasi leher ke atas, beli buku lah. Saya sampai beli buku ini loh, tahun 2019 saya ini. Marketplace marketing. Saya belajar, ya jadi saya bukan cuma omong tok, saya betul-betul belajar kayak gimana caranya optimasi toko, gimana caranya supaya kita pasang kata kunci yang benar. Nah, kayak gitu. Harus belajar, back to basic. Gitu, Bu Mentari. Berapa ya Pak bukunya? Ini buku, itu hari saya beruntung, saya dapat cuma 60.000, itu hari ada flash sale, kalau nggak salah. Nah, itu makanya coba Bu Mentari, kalau misalnya bingung dari mana, ya coba cari aja buku. Tapi begini, zaman sekarang itu beda ya dengan zaman dulu. Zaman dulu tuh masih bisa pakai buku loh. Tapi zaman sekarang ini kita ikut course atau ikut webinarnya orang lain. Nggak usah kita beli buku lah menurut saya. Karena zaman sekarang ya kita terlalu visual dan suara. Kita lebih suka belajar dari orang yang langsung sharing gitu loh. Begitu. Jadi saran saya belajar aja. Itu namanya kalau Ibu mau kepo, coba cari di TikTok namanya Johan Agustin. Itu bagus sekali. Itu saya coba sharing di grup ya. Namanya Johan Agustin. Tunggu ya. Sorry, namanya Johan Agustian. Ini dia ini. Oh, Johan Agustian ya Pak ya? Itu ya. Kalau nggak salah saya ada beli kelasnya Pak. Nah itu bagus. Nah itu memang kalau kita beli kelasnya itu memang kita kayak malas gitu loh ikut sampai selesai. Nah tapi memang iya, memang begitulah manusia. Nah coba kalau misalnya kelasnya puluhan juta, kita pasti mau nggak mau kita ikut. Nah tapi mungkin karena kelasnya mungkin nggak mahal, nah tapi nggak masalah lah ya. Ibu berusaha selesaikan apa yang Ibu mulai gitu. Iya. Ya. Tokopedia, Shopee itu memang ada seninya. Jadi kita jualan ini, memang kan kita kan cuma upload produk. Beda dengan kita toko konvensional, kita harus manajemen karyawan dan lain-lain. Nah, tapi kita harus tuntut toko online kita supaya bisa banyak traffic, ya supaya orang tahu. Nah, jadi Bu Mentari boleh belajar traffic dari Instagram, traffic dari tempat-tempat yang lain gitu. Putus Pak. Oke, sorry tadi putus. Halo. Halo. Ya, kedengaran nggak suara saya di sana? Kedengaran nggak suara saya di sana? Putus tadi Pak. Putus tadi Pak. Sekarang sudah baik atau belum? Sudah. Oke, ya, oke. Terima kasih Bu Mentari. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Nggak ada Pak. Oke, terima kasih Bu Mentari ya. Semoga tips-tips kita hari ini bisa bermanfaat lah. Oke, sekarang saya mau next kepada Pak Sheldon. Halo Pak Sheldon, selamat malam. Salam hebat luar biasa Pak. Malam Pak, salam hebat luar biasa Pak. Ya, masih semangat Pak malam-malam. Masih, mana tadi timnya Pak Sheldon ini? Pak Dentan dengan Ibu Ane. Kita mau goal setting dulu sama mereka ini. Siap, saya panggil dulu Pak. Ya, tapi sambil panggil, Pak Sheldon sendiri targetnya bulan ini apa Pak? Saya pengen Polestar Pak, PSM. Bapak pengen capai Polestar Manager ya? Ya, oke, amin ya. Betul. Oke, Bapak Amin, kalau Pak. misalnya capai, Bapak akan hadiahkan diri apa Pak? Saya akan hadiahkan diri saya, mungkin saya makan Aice Pak. Oke, Seperti ya. biasa. Makan Aice ya. Capai Star Manager makan Aice. Capai Ruby makan Aice. Capai Aice terus. Udah mau gas gol yang lebih tinggi Pak? Supaya lebih termotivasi? Sebenarnya saya pengen ini sih Pak, pengen cicil-cicil HP, cuman nantilah Pak, bertahap. Oh, mau cicil HP. Oh, mau beli handphone apa Pak? Android kah? iPhone kah? Kayaknya antara Android sama iPhone sih Pak. Tapi kayaknya kita lebih butuh Android ya ke depannya. Betul, Buat Kike Mobile. Android bisa buat Kike Mobile.
Aduh, itu dia Kalau- Pak. Kalau misalnya Bapak separah-parahnya kalau nggak capai Ruby Polestar Manager, hukum diri apa Pak? Saya hukum diri saya ini Pak. Uang saya yang dapat bonus saya harus investasikan produk Pak. Jadi saya nggak ada uang buat jajan gitu Pak. Oh ini mirip dulu yang pernah diajarkan ya Pak ya. Kalau misalnya kita nggak capai ya kita mau nggak mau ya investasikan produk supaya kita capai. Ya. Iya benar. Oke, siap-siap Jadi Pak ya. terpepet Pak, kepepet. Oke Pak, ya pasti bisa. Ya semoga impiannya Bapak Ya, bulan Pak, ini pasti bisa. tercapai. Kenapa? Supaya Bapak bisa rasakan lah penghasilannya Polestar Manager. Kita akan begini teman-teman, ya saya mau sharing sedikit. Kita akan bertahan di peringkat tersebut kalau kita sudah merasakan penghasilannya. Makanya sebelum merasakan penghasilannya kita capai dulu, gitu loh. Nah, seperti kayak dulu Pak Afif sudah pernah merasakan penghasilannya Ruby Star Manager. Nah, itu juga mungkin beberapa bulan yang lalu ya. Nah, pasti akan berjuang supaya bisa capai lagi, supaya bisa rasakan lagi penghasilannya seperti itu. Nah, seperti mentor-mentor yang lainnya sudah pernah misalnya capai crown. Nah, pasti akan berjuang lagi supaya bisa stabil crown-nya, supaya income-nya ya sama terus gitu loh. Nah, bahkan meningkat, cenderung meningkat gitu. Oke. Thank you Pak Sheldon ya, semoga impiannya bulan ini Ya, Pak. tercapai lah. Oke, semangat. Amin, pasti bisa. Ya, ini saya mau sapa dulu tim yang lain ya. Namanya Pak Ramli. Halo Pak Ramli, salam hebat luar biasa Pak. Selamat malam. Halo. Selamat malam Pak Arif. Ya, malam Pak Ramli. Wah, ini sudah lama nggak jumpa ya. Terakhir kita jumpa di Makassar bulan 6 kemarin, Pak. Nah, kalau Pak Ramli Iya. bagaimana? Pak Ramli, goal settingnya bulan ini mau capai apa, Pak? Mau punya penghasilan berapa dari Indonesia? Ya, saya apa mau bangun dulu reseller ini Pak. Mau bangun tim dulu. Soalnya ya saya mau bangun tim, saya kasih care untuk bulan ini masih ada 9 hari, saya usahakan 1 care. Oke, siapa namanya Pak yang Bapak mau bantu jadi care? Halo, Siapa namanya orang yang Bapak mau bantu capai care? Ibu Riati. Ibu Riati ya. Kenapa Bapak membantu dia? Ya, saya lihat dia ada kemauan untuk dibina, cuma memang selama ini ya terhalang dengan kondisi ya. Dia pernah sakit lama. Tapi dari tim-tim saya yang positif kalau di mentoring ya beliau. Dari semua orang yang Bapak sponsoring, ya Bapak lihat beliau yang mau dibimbing gitu ya? Ya. Oke Pak, ya siap-siap. Jadi Bapak bulan ini tugasnya bantu tim ya. Dan saya kasih target untuk Pak Ramli. Pak Ramli harus belajar untuk stabilkan omset Pak. Karena kalau kita punya omset stabil, ya kita punya penghasilan juga stabil, bahkan cenderung meningkat. Nah, karena kalau misalnya kita punya omset nggak stabil, ya naik turun, ya kita punya penghasilan juga naik turun gitu Pak. Nah, jadi tips saya kepada Pak Ramli, produk KK ini banyak sekali ya, dan programnya itu banyak sekali. Nah, Pak Ramli ini kan punya mungkin banyak relasi, banyak teman. Manfaatkanlah semua produk-produk dan momentum-momentum KK untuk bisa mendapatkan banyak cuan atau banyak penghasilan di bisnis ini, Pak. Itu tips saya untuk Pak Ramli. Oke? Terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih ya Pak, sukses selalu Pak Ramli, pasti bisa. Terima kasih Pak. Ya, oke. Nah ini saya mau ngobrol dulu sama Cisiska. Lama nggak ngobrol ya, kemarin sibuk sekali ya, mungkin jaga toko terus. Dia kemarin juga sampai ikut CBC ya, saya hargai. Nah, mungkin mau ngobrol-ngobrol di sharing malam hari ini boleh Cisiska. Kita mau belajar juga. Halo. Halo, selamat Pak Arif. malam. Ya, halo, selamat malam. Malam. Kak. Ya, salam hebat luar biasa ya. Salam Ya. di Pontianak ya. Ini domisili di Kalimantan Tengah. Oh, di Kalimantan Tengah. Tinggal di mana? Palangkaraya? Oh, kota kecilnya lagi. Kota Waringin? Lebih kecil lagi. Waduh, Tapi tetap bisa jalankan bisnis Keke.
Bisa. Wah, luar biasa. Gimana Bu di kotanya? Ya. Daya belinya Ini kuat nggak? kalau Nates sih sudah jalan ya. Ya. Ini kendalanya memang sama Pak Seldon lagi mikirin gimana supaya cepat barangnya sampai gitu loh. Itu kendalanya. Barangnya sampai. Mm-mm. Biasanya order dari kantor mana, Bu? Kalau saya biasanya di kantor Pontianak, jadi adik saya yang ngambil, kan ada adik di sana, jadi dia yang ngambil, nanti baru di packing, kirim ke sini. Itu biasanya berapa lama sampainya? Tergantung ekspedisinya sih. Kalau perjalanan ekspedisinya itu bisa 2 hari. Karena lewat darat 12 jam ke sini. Artinya kendalanya Bu Siska itu di barang sampai ya, istilahnya kecepatan barang sampai. Iya, itu dia. Kalau kemarin saya order kalung 4, itu belum sampai. Ini baru dikirim ke ekspedisi, mungkin minggu ini baru sampai. Order ke mobile ya maksudnya ya? Iya. Oke, artinya memang saya tahu sih memang masing-masing orang itu ada kendalanya gitu loh. Maksudnya ada memang yang karena di lokasi lah, karena pengiriman barang lama, artinya memang itu harus kembali mungkin ke diri kita sendiri ya Bu ya. Maksudnya kalau misalnya kita order, usahakan kita order yang lebih cepat gitu. Atau itu makanya. Kalau misalnya kita ada rezeki, kita stoknya beranikan diri stok supaya ketika kita jualan sama orang, kita ya standby produk begitu. Apalagi kan Kakak Live Force itu kan nggak ada expire-nya, jadi nothing tulus, tidak ada yang rugi gitu. Iya. Juga kemarin saya coba 2. Kemarin saya udah coba 2 kalung dari Pak Seldon, memang saya minta coba kirimkan. Ternyata dua-duanya sudah laku. Langsung dipajang, langsung orang ambil. Habis itu saya pesan lagi 4. Nah, ini belum sampai-sampai. Itu masalah saya. Makanya saya mau konsultasi sama Pak Seldon gimana biar cepat gitu. Oke. Pak Seldon mungkin ada masukan untuk Kak Siska ya. Ada nggak Pak Seldon? Pakai si cepat kah? Pakai antar aja? Gimana? Iya, ini juga lagi dipikirin Pak. Sebenarnya gimana ya? Kalau menurut pengalaman Pak Arif gimana ya? Karena kan pasti Pak Arif juga lebih pengalaman. Nah, kalau pengalaman saya biasanya begini. Kalau misalnya Kak Siska ini mungkin berani bayar lebih untuk barangnya cepat sampai, sebenarnya kan bisa dicek di aplikasi namanya Raja Ongkir. Nah, Raja Ongkir itu kan nanti bisa dicek kalau dari kantor terdekat ke Kalimantan Tengah, ya mungkin bisa Kalimantan Timur, bisa dari Bontang, bisa dari Pontianak gitu. Nanti bisa dicek yang mana lebih murah dan yang mana ekspedisinya paling cepat gitu. Misalnya kayak JNT One Day atau JNE. Nah, itu kan 1 hari sampai. Kalau di sini rata-rata JNE 1 minggu baru sampai. Ya, iya. Kalau pakai antar aja sudah coba nggak Pak Sheldon? Sudah coba, sering. Lambat nggak? Berapa hari ya? Mungkin 5 hari mungkin ya. Berapa ya? Itu ke Pontianak ya? Iya, Pontianak berapa ya? Dari Pontianak masih mau menunggu ke sini sih. Iya, makanya. Soalnya kalau dari antar aja itu nggak bisa langsung ke tempatnya Kalimantan gitu, Pak. Iya, jauh sekali. Nggak ada ekspedisinya. Atau begini, nanti coba setelah kita meeting ini, ya coba nanti kirimkan alamatnya Cisiska ke saya ya, Pak Sheldon. Saya coba tanyakan tim saya yang lain, mereka biasanya kalau kayak kirim ke daerah-daerah kecil ini, mereka pakai ekspedisi apa, nanti saya coba diskusikan. Ya? Ya, Pak. Ada kendala yang lain mungkin, Kak Siska, supaya kita sama-sama bisa bantu pikir masalahnya, atau mungkin pikir solusinya? Sementara itu dulu. Sementara itu ya. Tapi kalau Cisiska ini memang saya tahu memang ini agak susah ya di bidang mungkin distribusi barang. Tapi enaknya kalau kita punya tempat kayak ya bisa jadi dibilang kayak tempat terpencil begitu, ya kita bisa up harga sebenarnya. Kita bisa upselling, kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Soalnya barangnya itu distribusinya susah. Nah, kan Kasiska juga yang bayar ongkos kirimnya. Jadi walaupun jual Live Force lebih tinggi sedikit itu nggak masalah menurut saya. Gitu.
Seperti contohnya ada tim saya ya, ini saya coba bandingkan dengan luar negeri. Nah, di luar negeri itu dia beli Kakak Life Force di Indonesia dengan modal hanya mungkin sekitar 585.000 sampai 650.000 lah. Tapi dia jual di Malaysia itu 2 juta. Dia jual 2,5 seperti Pak Nasir itu loh. Nah, dia jual Kakak Life Force di luar itu 1,5 juta satu bijinya. Ya, bagaimana caranya? Pasti cuannya lebih banyak, pasti profitnya lebih banyak seperti itu. Nah, bahkan tadi teman-teman kalau lihat di grup itu ada tim saya satu orang di Malaysia itu gara-gara jual Kakak Life Force, dia bisa bangun rumah loh teman-teman. Dan baru-baru dia ganti lagi iPhone 13. Nah, itu sangat Gila, keren Pak. Itu sangat tidak masuk Keren akal. banget. Nanti saya akan berusaha wawancara beliau ya, nanti supaya kita sama-sama belajar. Gimana caranya jual Kakak Life Force bisa beli rumah? Nah, itu karena dia dapat peluang. Sayangnya dia nggak bisa jadi member KK Indonesia karena dia itu orang Sarawak. Sayangnya nggak bisa. Nah itu. Oh. Itu. Tapi warga negara Malaysia. Betul, warga negara Malaysia nggak bisa jadi KKD. Nah itu sayangnya, memang hidup ini adil gitu teman-teman. Tapi saya tetap jujur, saya tetap kirimkan dia bonusnya ya. Saya pinjamkan satu orang teman saya punya KTP, jadikan member dia. Tapi kalau pencapaian semua dia yang dapat, bonusnya semua masuk dia, saya transfer ke dia, gitu teman-teman. Makanya sampai sekarang itu dia percaya sekali sama saya. Dia 1 bulan itu pernah sampai ambil 60 Kakak Life Force loh. Saya bilang gila ini orang betul-betul. Gak tau dia lempar banyak banget kalung. Nah itu. Nah, peluangnya besar sekali. Namanya Rickers. Baru dia coba aja satu Kakak Life Force dijual mungkin sekitar 1,5. Sarawak ya? Iya, betul. Namanya Rickers Telian. Sarawak. Di Pulau Kalimantan juga itu, Pak. Oh, iya ya. Ini Malaysia tapi di Pulau Kalimantan dia. Oh iya, terima kasih insight-nya. Ini saya bersyukur sekali juga malam hari ini kita bisa sharing-sharing ya, mungkin sama Kak Siska. Kemarin saya panggil terus di CCCBC, kayaknya orangnya sibuk terus, tapi keren sih. Maksudnya orangnya pekerja keras ya, itu hal yang positif lah. Semoga Kakak juga bisa menarik orang yang seperti itu ya. Nah itu maksudnya harapan kita. Amin amin. Ya, misalnya bisa kita tarik orang yang sevibrasi sama kita. Oke, 2 menit terakhir ini saya mau tanya, Kak Siska sendiri targetnya bulan ini mau capai apa, Kak? Maksudnya di komunitas Yes. Saya sih pengen cepat naik. Ya, itu kendalanya di barang aja sih. Udah pada nunggu semua itu kalungnya. Oke. Tapi sampai sekarang belum sampai-sampai. Oke. Karena orang di sini dia kalau lihat barang baru beli. Begitu. Orang offline ya? Kalau belum lihat, ya kalau belum lihat nggak beli dia. Nggak mungkin kan dia DP juga nggak mungkin. Mau lihat barang dulu, yakin langsung. Beli karena percaya. Kalau boleh tahu Kak Siska di situ jual Kakak Life Force harga berapa ya? Satu bijinya? Normal sih kalau harga buku 1,6 saya tunjukkan juga dengan harga 1,6 di katalog. Begitu. Artinya cuan besar juga. Artinya profitnya besar juga sebenarnya Kak Siska ini. Iya. Wah, ini ngeri ini kalau untuk jangka panjang ini ya. Soalnya ini barang langka di daerah situ. Kalau mungkin orang Jakarta ya mungkin bisanya bandingkan dengan marketplace, tapi kalau mungkin orang-orang kota-kota kecil ya semoga ini jadi lah gitu. Iya. Di sini rata-rata mereka pakai MCI yang ya tahulah Arif, kalau MCI itu modelnya ya gitu-gitu aja. Baru itu nggak bisa demo. Coba nanti kapan-kapan pas lo mentornya itu nggak bisa demo. Coba tekan aja gini, itu pasti jatuh gitu loh. Nanti kita sama-sama belajar lah ya apa bedanya kalung MCI dengan kalung KK Indonesia. Nah tapi ya kalau ada itu ada videonya lebih bagus lagi biar saya tunjukkan orang yakin kan bisa pindah ke KK Life Force. Ya, puji syukur ya. Jadi artinya semoga Kak Siska bisa terbantu masalahnya. Tips saya hanya satu, beranikan diri.